Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin para pendengar yang berbahagia, mari kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan yang telah kita rencanakan, dan kemudian mari kita menyampaikan salat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin para pendengar yang berbahagia, kita yang sudah menganut agama Islam yang indah ini, banyak yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Islam yang sangat menjamin keselamatan manusia. Kalau diamalkan dengan sebaik-baiknya, alhamdulillah manusia itu akan selamat mulai dari dunia ini sampai ke akhirat. Oleh karena itu, di dalam Islam itu ada 3 aspek yang tidak boleh dilengahkan oleh kita manusia yang beragama. Yang pertama, di dalam Islam ada akidah, dan yang kedua ada ibadah, dan yang ketiga ada muamalah. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan mengutarakan salah satu di antara bagian muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuai dengan ayat yang kita kemukakan dalam surah Al-Maidah yang selalu kita baca, kita dituntut oleh Allah dalam Al-Quran supaya senantiasa berbuat baik dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan dan melakukan kepermusuhan yang akan menimbulkan dosa. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini muamalah banyak macam dan ragamnya, namun pada saat ini salah satu di antaranya adalah tentang yang akan saya utarakan tentang hutang piutang. Bahwa memang di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hutang piutang ini bagi kita manusia tidak bisa kadang-kadang dihindari itu. Oleh karena itu, semua yang melakukan ini penting dan perlu memperhatikan dan mempedomani Al-Quran sebagai pedoman kita. Tadi dikatakan oleh Allah Al-Quran, bertolong-tolonglah kamu dalam kebajikan dan jangan bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, orang yang akan memberikan piutang kepada seseorang yang membutuhkan, dia punya catatan adalah dasar kebaikan yang ada di hatinya, bukanlah untuk mencari keuntungan. Karena pengertiannya adalah hutang itu memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dengan rasa kasih sayang untuk dapat dimanfaatkan atau dipergunakan oleh orang yang bersangkutan, dan dia berjanji sesuai dengan perjanjian yang disepakati berdua akan mengembalikan harta yang dipinjam, yang dihutang itu seperti biasa. Jadi tidak boleh dalam agama Islam itu orang yang memberikan piutang meminta lebih daripada yang diberikan. Kalau ada yang berbuat seperti itu, mereka sudah dikategorikan adalah berbuat riba. Oleh karena itu, saudara-saudara yang berbahagia, hendaknya kita sama-sama memperhatikan bahwa memang dalam agama kita, di dalam Islam ini, hukumnya orang tentang berutang ini adalah mubah atau boleh. Ini dilakukan karena dia melaksanakan dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan darurat. Kalau perlu bisa dihindari. Oleh karena itu, kita diatur oleh Islam memberikan hutang. Kita yang punya harta harus kita memiliki harta yang jelas, halal, dan tidak ada sangkut paut dengan orang lain. Kemudian bagi kita yang memberikan piutang sama orang lain,
Jangan sekali-kali ada di antara kita mengungkit-ungkit orang yang menerima utang itu atau menyakiti perasaan orang yang diberi utang itu. Kemudian tidak boleh kita meminta lebih pembayarannya dari apa yang kita berikan. Kita takut bahwa memang kita dilarang oleh Allah dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba. Wahai orang yang beriman, jangan kamu memakan riba. Hadirin, para pemirsa berbahagia, yang memberi utang juga penting dan perlu harus punya niat yang tulus dan ikhlas. Dan kemudian kita yang berutang juga punya niat yang ikhlas untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian. Hendaknya orang yang berutang itu berutanglah kepada orang yang saleh, orang yang baik. Yang berutang itu dalam keadaan memang terdesak, tidak boleh hanya dijadikan hobi. Memberikan kepada dan memberitahukan kepada tempat kita berutang apabila barangkali ada kendala atau gangguan, terlambat kita akan membayar utang kepada mereka. Oleh karena itu penting dan perlu barangkali untuk kita sama-sama perhatikan syariat Islam ini. Karena di dalam berutang itu hanya diperkenankan oleh agama kita kalau dalam keadaan darurat atau terdesak. Jangan dijadikan hobi atau kebiasaan, karena itu akan sangat berbahaya. Dan memang sangat sensitif sekali antara hubungan kita manusia dengan sesama manusia. Ya, berutang itu tidak boleh dijadikan hobi atau kebiasaan dalam hidup. Kenapa? Bahwa memang kadang-kadang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti dikatakan tadi bahwa memang orang yang berutang itu, apalagi yang disebut dengan istilahnya orang yang telah terlilit hutang, akan menimbulkan stres dalam dirinya. Payah tidurnya nanti, susah makannya, rasa-rasa dikejar saja oleh orang yang memberikan utang kepada kita. Yang kedua, makanya kita tidak boleh membiasakan berutang kepada seseorang, karena itu termasuk salah satu diantaranya merusak akhlak kita. Kalau kadang-kadang yang membiasakan berutang atau hobinya itu, dia akan mudah sangat untuk berdusta dan kadang-kadang mudah memungkiri janji. Dan kemudian orang yang berutang yang banyak ini, yang terlilit utang ini, dia akan mudah selalu digoda oleh setan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tercela. Mudah kadang-kadang dia mencuri, bahkan kadang-kadang bisa dia merampok, karena kadang-kadang terlalu banyak hutang yang diembannya. Kemudian juga dihukum oleh Rasul, orang yang banyak utang ini layak dikatakan tadi sebagai pencuri. Gawatnya memang, karena dikatakan oleh sabda Rasul, siapa yang berutang dan punya niat untuk tidak melunasi utangnya, maka nanti di akhirat bertemu dengan Allah, status mereka adalah sebagai pencuri. Oleh karena itu, mari kita hati-hati dengan masalah mengutang kepada seseorang. Juga diancam oleh Rasul, orang-orang yang tidak atau yang membawa hutang padahal dia sampai mati, maka jenazah mereka itu tidak usah disalatkan. Pernah terjadi kasus semasa Nabi bahwa memang ada seorang sahabat dilaporkan oleh sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, si Fulan meninggal dunia. Rasul langsung menanya bagaimana keadaan mereka tentang hutang-hutang. Dikatakan oleh sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, memang dia punya hutang, tapi sampai dia meninggal hutangnya belum dibayar dan tidak ada pula harta yang tinggalkannya. Maka Rasul mengatakan, saya tak ikut mensalatkan mereka. Akhirnya berkata salah seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ambil alih hutang mereka, biar saya tanggung, biar saya bayar semua. Akhirnya barulah Rasulullah ikut mensalatkan mereka. Inilah bahayanya orang-orang yang apabila berutang sampai mati dan utangnya tak dibayar, Rasul tak ikut mensalatkan mereka. Dan berikutnya dikatakan oleh Rasul bahwa memang dosanya mereka itu tidak akan diampuni oleh Allah. Dalam hadis Nabi juga dikatakan, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mati syahid dalam memperjuangkan Islam ini, terkecuali Allah tidak akan mengampuni mereka kalau mereka punya utang. Jadi dia yang sangat berbahaya. Dan kemudian dikatakan lagi yang terakhir, orang yang punya hutang itu dalam hidupnya sudah pasti tidak akan bisa masuk surga. Oleh karena itu, saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, mari kita hati-hati dalam hidup ini.
Memang dikatakan tadi semua kita pasti ada kadang-kadang punya utang, tapi jangan dijadikan ini sebagai tradisi dan kebiasaan biasa saja, karena ini sangat-sangat mengecewakan hidup kita nanti di akhirnya. Oleh karena itu kita diperintahkan dalam hidup ini, di samping kita menjaga hubungan kita kepada Allah dengan akidah kita, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjaga muamalah ini yang dibebankan kepada kita dalam Islam ini. Salah satu di antaranya muamalah itu adalah kita mesti menjaga dan hati-hati dalam masalah hutang piutang. Baik yang memberikan hutang maupun yang menerima hutang sama-sama punya risiko kalau tidak mempunyai niat baik. Barangkali terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.